dengan saya sendiri, Freddy John Van Siregar, dan dengan tentunya orang yang tidak kalah keren dari saya, yaitu narasumber kita yang besar dan yang tinggi. Inilah dia, Wahyu Nugroho dan Riko Siahaan. Monggo. Sama. Bisa kan? Bisa. Oke. Silakan duduk. Monggo. Saya duduk ya. Oke. Ini orang besar dan orang tinggi. Badannya besar, badannya tinggi. Oke. Saya. Oke. Ini. Tapi sebelumnya mau minum? Betul minum? Udah disediain. Oh, betul minum. Oke, minumnya apa? Susu jahe. Udah tuh enggak. Oh, oke. Oh, minum Mas. Minum. Oh jelas. Oh, tenang aja. Nggak usah ngomong lah. Ada Mbak, tenang. Warin aja. Ya Ada Mbak. Nah, betul. Mbak. Minum kita, Mbak. Oke. Nah aja, nanti diantar. Jadi gini. Kita akan bahas nih masalah. Tapi nggak apa-apa kan saya duduk kayak gini kan slow gini selalu. Oh, nggak apa-apa. Gua juga kan biasa aja. Santai. Relax. Yang penting kakinya diamanin. Oke. Jadi sering nih dari latar belakang ini masalahnya nih. Sering nih anak muda ini terlalu minder dengan ininya. Dengan umurnya yang dituangkan. Tapi sebenarnya ini umur berapa? Mas, maaf ya. 30 jalan 31. Abang. Oh, 40 tahun. Agak dikerasin Bang. Soalnya nanti nggak kedengaran. Saya belum. Oh, oke. Oh, siap ya. Semuanya. Bisa. Oke. 40 tahun. Saya baru umur 19. Waduh. 2 kali lipat. Oke, nggak apa. Jadi ada anak muda, makin banyak anak muda yang putus sekolah karena pendidikan. Putus pendidikan karena umur, minder dengan umur. Ini jadi satu masalah. Nah, kita akan mencari solusinya. Saya mengundang ini untuk mencari solusinya, gitu, memberikan solusinya. Minum. Oh, Mbak, mari Mbak. Monggo. Wah. Iki. Tapi sebelum itu Apa tuh, Mas? ada sedikit kata-kata ini dari saya. Apa nih, Mbak? Kan ini kan Mas, sorry. Mas. Nah ini kan rata-rata di sini umur yang udah lumayan lah, Oke. dewasa pengalaman. Tetapi kedewasaan itu bukan dari usia. Kedewasaan itu berasal dari pengalaman. Siap. Boleh gabung saya enggak? Boleh. Sudah di sini. Jadi, Sobat Boom hari ini bukan bincang orang-orang muda, tapi bincang om-om muda. Ada Om Wahyu dan Deddy Sugar. Oke. Jadi nih, monggo. Ini namanya khusus dibuatkan oleh Mbak, ada Mbak nih. Nyediain. Maaf nih. Monggo. Oke. Monggo. Masih. Monggo. anggur. Oke, saya simpan dulu. Nih. Gue agak segan ini ngomong-ngomong karena jauh kali perbandingan usia. Oke, maaf ya. Santai ya. Gua nggak apa-apa ya. Relax ngomongnya. Oke. Nggak ngaruh ke IP kok. Nggak ngaruh ke IP. Oke. Oke, nggak masalah. Jadi nih, baik to problem. Nah, kembali ke masalah. Jadi gimana menurut pandangan nih, Om Wahyu dan Om Riko nih, tentang hal itu loh. Apakah layak sebenarnya? Apakah memang umur itu membatasi seseorang itu untuk melanjutkan pendidikannya? Gitu. Kalau saya sih berpikir simpel aja. Selama lo mampu, ngapain? Lo jadi lumpuh begitu, istilahnya gitu kan. Jadi maksudnya selama masih ada dikatakan hari ini, lakukan yang terbaik, bro. Oke. Ya, sebelum nanti ada hari-hari di mana kita nggak bisa ngomong lagi ini hari ini. Boleh minum kan? Boleh. Minum kan? Boleh. Jadi muda nggak gue ini? Enggak, semangat. Masih. Oke. Bang Riko, bagaimana pendapatnya? Bagi saya ya tetap kita harus
berdasarkan firman Tuhan lah. Oke. Kita ada, kalau orang Kristen kan kita punya pendeta, Ya. Tuhan gitu. Jadi kita harus konseling, boleh konseling. Konseling ya? Nah, sharing. Nah, belum tentu kita harus melanjutkan ini studi, belum tentu gitu, karena nggak semua orang yang punya kemampuan untuk pendidikan tinggi. Bisa aja dia punya skill, jadi nggak perlu No, kuliah nih. no, ini Mang. Bukan kuliah, bukan di ranah kuliah nih. Nah. Tapi ranah pendidikan, Iya. sekolah dasar, Oh, oke. sekolah SMP, SMA. Nah, ini kan jadi masalah nih. Nah, Dia tiba-tiba nih sakit nah, 2 tahun, nah, harus nganggur. oke. Nah, dia pengen masuk sekolah lagi, tapi dia dari umurnya nih, Hmm. gua nggak sejajar lagi, nggak seumuran lagi nih sama di ini. level Nah. SD. Ya, SMA kayak gitu. Kan minder tuh. Wih, gua udah ada orang tua nih. Oke. Ngapain gua sekolah lagi? Ya, Nggak inilah, nggak setara lagi dengan Oke. mereka gitu. Nah, gimana pandangan Bang Riko nih, Om Deddy Sugar nih melihat hal itu gitu? Ya masih tetap yang pertama kita harus tanya hamba Tuhan lah, sharing ya, itu harus sharingkan sama keluarga, terus sharingkan, komunikasikan. Kemudian sekarang ini kan kalau di level SMA itu ada kejar paket istilahnya, Yo. itu bisa ditempuh. Nah, itu bisa ditempuh kalau sebatas di level SMA ya. Tapi itu sistem pemerintah, emang. Ya harus diikuti, kan harus ada ini loh, kita ada masalah nih, kita stop sekolah nih. Hah? Ya solusinya apa untuk mendapatkan ijazah? Ya, kerja paket. Kalau nggak mau kerja paket, kamu terusin. Nah kan masalahnya terusin. dia Minder. sepertinya minder untuk melanjutkan. Nah, Kejar paket, boleh kejar paket, itu loh solusi. Kemudian ya kalau masalah minder ini gimana ya? Kalau saya nggak bahaya tak? Kalau saya pribadi tergantung komitmen kita. Kalau kita melihat, kalau kita mendengarkan kata-kata yang negatif, ya nggak akan ada sesuatu yang kita capai. Jadi kita harus mendengarkan kata-kata yang membangun, yang positif gitu. Oh, oke. Dan mendengarkan orang yang pernah mengalami hal yang sama, itu penting juga. Oh, oke, belajar dari pengalaman orang. Karena banyak kayak itu orang. Saya pernah kerja itu, dia nggak lulus SMA, enggak, mungkin cuma SD, tapi kemampuannya setara dengan pengawas yang sarjana. Skill, itu skill. Iya. Nah, Yes. dia harus komunikasi dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya saya bilang harus sering sharing dengan banyak orang, terutama membantu. Kalau dari saya gitu. Tapi maksudnya sangat disayangkan nggak jika seseorang itu putus Iya. sekolah? Sangat disayangkan ya. Sayang, karena Sangat disayangkan. kalau kerja itu sekarang minimal SMA. Semangat ya, semangat ya, semangat. SMA pun udah susah sekarang, mungkin semakin tinggi, semakin maju, semakin modern, sarjana sekarang minta atau katakanlah Iya. D3, Yes, yes. D3. Jadi itu minimal kalau punya ijazah kan itu membantu. Kalau Oke. dari saya gitu. Oke. Nah, kenapa saya mengundang beliau-beliau ini? Karena beliau-beliau ini adalah orang yang berpengalaman. Nah, maaf ya, kita bicara tentang ininya dulu, biografinya nih. Beliau-beliau ini masuk sekolah tinggi teologi ya, Ebenezer. Itu S1, ini S1 ya, S1. Sebelumnya belum pernah sekolah ya, belum pernah berlanjut ke jenjang kuliah gitu. Nah, beliau ini masuk ke universitas, universitas lagi, sekolah tinggi teologi itu di umur berapa, Mas? Saya umur berapa ya? 28. Lu umur 28 ya? 28 tahun. 28 tahun. Bang, umur berapa? Mungkin 37. 37. 37. Pernah nggak sih sebetulnya terlintas lah, mungkin sekejap terlintas dalam pikiran ketika baru masuk kuliah ataupun masuk dalam usia tersebut, mikir bisa nggak bersaing sama anak-anak muda yang zaman sekarang ini, sedangkan biasanya orang yang putus sekolah ataupun berhenti sekolah sebentar itu biasanya otaknya kan dibilang bisa tumpuh lah karena udah lama ini kan. Pernah nggak sih kayak mikir bisa nggak sih bersaing sama orang-orang kayak gitu?
Kalau saya begini, Makin bandel mesinnya ya. lu kira diesel? Maksud saya begini, kalau saya bayangkan saya lulus SMA tahun 2011. Iya. 2011 saya lulus SMA. Kemudian saya ingin sekolah lagi. Sebenarnya saya bukan nggak pernah kuliah. Saya juga pernah beberapa kali keluar masuk kuliah. Oh my God. Jadi ini yang menimbulkan alasan. Sebenarnya kenapa sih? Kok nggak malu? Kok nggak gengsi? Kok nggak kepikiran nanti? benar. Nah, bukan begitu. Karena menurut saya untuk mengajar sesuatu itu fokusnya yang penting. Setiap orang punya fokus masing-masing. Dan lokusnya juga harus pasti. Nah, tetapi anehnya, saya lebih tertarik pada sesuatu yang tidak pasti. Apa tuh? Wanita. Misalnya teologi, Oh. mempelajari wanita. yang tidak diketahui. Itu waktu itu saya pernah kuliah juga di IT. What? Heidi. Ya, Yes. tapi berjalan 2 bulan saya cabut. Sabar ya. Sabar. Semangat. Saya juga pernah main bola, berjalan kisaran lama itu, Berapa tuh? dari tahun berapa itu ya, SMP kelas 2 lah saya sudah main sampai 2012 saya. Cerita-cerita singkat cerita, baru saya dapat fokus saya, kalau bahasa di sini panggilan lah, Yoi. fokus saya di situ sebenarnya tahun 2016, tapi harus mengalami proses. Kemudian saya masuk kuliah teologi juga. Tetapi menurut hemat saya waktu itu sebenarnya saya sudah mau skripsi. Saya membutuhkan sesuatu yang tidak ada di situ. Jadi bukan masalah kualitas sekolah itu nggak bagus atau bagaimana. Saya membutuhkan sesuatu yang tidak ada di situ. Saya mencari sesuatu yang sampai bersatu. Makanya itu kalau ditanya ada nggak maksudnya malu atau gengsi? Oh, tidak. Bagi saya sesuai fokus saya. Saya tahu saya mau kemana. Nah, begitu. Karena Josmeir berkata, Apa tuh? Ini. di mana pikiranmu berada, di situ dirimu berada. Yes. Catat. Nah, gimana Bang Riko? Di mana pikiran berada? Ada nggak rasa iri atau gimana? Silakan. Manusiawi. Oh, Manusia. Benar. Jadi manusiawi. Tapi kita sekali lagi fokus kita apa? nah, Jadi kita Beda-beda. berpikir tujuan kita itu sebelum masuk sini. Kalau saya berpikir sebelum saya masuk sini, saya pikir apa tujuan saya. betul. Kalau saya jelas, karena saya yakin ini memang saya diarahkan Tuhan ya, guru saya harus masuk hamba Tuhan. Itu. Jadi setelah masuk di sini pun, ya bersyukur ya, Roh Kudus nggak berhenti berbicara. Melalui Bapak Kamar, tanya karuniamu ini apa? Nah, itu juga untuk hamba Tuhan. Jadi kalau nggak ada karunia hamba Tuhan, itu bisa jadi masalah. Nah, jadi jelas arahnya, jelas. Jadi karunia sekali lagi karunia. Jadi ini yang membuat saya terus berjalan dan saya juga nggak mau sekali lagi nggak mau mendengarkan yang negatif, kata-kata negatif. Oke. Walaupun itu nggak akan berhenti, itu kata-kata negatif nggak akan berhenti. Ada di pepatah bilang, lu hidup bukan gara-gara karena kata-kata orang gitu. Ya, jadi itu apalagi kita kalau kita yakin kita orang percaya. Salah kita kalau iri sama orang. Tidak, itu bisa bahaya sekali ya. Kalau kita iri sama orang, kita hamba Tuhan, kita iri sama orang. Kita punya segala sesuatu yang Tuhan memberikan. Memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk pelayan, itu intinya hamba Tuhan kan? Dan karunia ini sekali lagi nggak ada kuliahnya. Ini suatu yang luar biasa dari karunia. Tidak ada kamu bisa kuliah dimanapun mendapatkan karunia, enggak. Itu langsung dari Tuhan. Oke. Siapa pun bisa dapat. Nah,
Itu yang buat saya ini terus konsisten, terus menjalani kuliah sampai saat ini. Kemudian tadi tentang bersaing dengan teman-teman yang muda di kelas juga gitu kan, saya paling senior ya, saya fokus ya, kemampuan saya gitu. Kemampuan saya di mana sih itu saya kerjakan ya. Kalau saya ngeliatin mereka ya bisa indra Nggak selesai. nggak ada yang nggak ada yang maksimal yang saya bisa kerjakan. Saya ngeliat teman-teman nilainya tinggi, saya nggak bisa ya, itu bisa psikologisnya bisa parah. Oke. Tadi terlepas dari panggilan lah, kita terlepas dari panggilan dulu. Kita bicara tentang ininya lah. Mana ya keminderan akan umur itu loh gitu. Nah, jadi gue nangkap nih dari cerita Bang Riko nih. Jadi ketika ada kesenjangan waktu antara lulus SMA dengan antara masuk kuliah, itu ada proses ternyata. Yes. Proses itu membuahkan hasil yang baik pasti. Nah, jadi sebenarnya anak muda itu salah satu solusinya itu ada kesenjangan itu. Jadi kan itu batu loncatan lah. Itu anggap aja itu proses gitu, motivasi untuk kedepannya. Nggak usah minder gitu. Ternyata nggak usah minder untuk melanjutkan pendidikan itu gitu. Nah sekarang nih kita bahas makin matang, makin menantang. Ini nih. Jadi ada kedewasaan dan ada juga tantangan. Nah, di umur yang semakin dewasa nih, umur yang udah dewasa nih, banyak nggak tantangan? Karena ada yang bilang gini, semakin tua semakin banyak masalah yang akan dipikirkan. Fakta. Jadi gimana menurut abang nih, Bang Riko dulu lah. Yang lebih Ya, kalau saya yang paling terasa itu fisik ya. Jadi kalau berkaitan dengan pekerjaan fisik, memang saya nggak bisa mengimbangin teman-teman. Tapi ya bersyukur karena ketua asrama kita pun sudah paham semua. Ini setiap orang ini mereka udah tahu ini kerjanya di mana, mampunya di mana. Mereka udah mengerti. Itu sih tantangannya. Kemudian ya biasa kalau kita udah berumur, ada orang bilang harusnya sudah memiliki anak. Oke. Salah satu Tantangan utama ini kayaknya ya. Belum punya ya? Belum. Nah itu Semangat ya. Nah, saya kan nggak mengarah ke sana, jadi ya mungkin secara manusia itu bisa jadi salah satu pikiran, tapi saya terinspirasi, termotivasi dari Alkitab itu Rasul Paulus. Oke. Itu cukup usianya cukup senior saya pikir. Dia bertobat, kemudian dia mengalami sampai akhir hidupnya dia di penjara. Artinya sekali lagi bukan semata-mata itu. Dan tujuan kamu itu hamba Tuhan tugasnya. Kamu itu melayani aja. Melayani menjadi berkat. Kalau kata-kata seperti itu, pikiran-pikiran itu ada tapi bukan jadi masalah. Bagi saya bukan jadi masalah. Menurut Om nih, Mas Wahyu ya. Mas Wahyu nih, Tunjukkan potensi. kalau tadi pertanyaannya tadi Tantangan. Nah, ada nggak tantangan semakin berat? memang sih kalau fakta ya, relate ya dengan kehidupan. jelas. Tapi yang lebih sulit itu melawan melilit. Apa itu? Maksudnya kalau saya tantangannya begini, pertama fisik jelas pasti. Iya. Yang kedua jelas dalam pikiran kita ada kekhawatiran. Oh, saya sudah usia segini nih, saya udah segini, gue mau kemana nih, gue mau ngapain? Setelah ini akan kemana lagi? Jelas, terkadang memang terpikir masalah itu dalam benak saya. Cuman dalam satu hal yang pasti bahwa kalau lo arahnya jelas, lo nggak malas,
lo pasti akan tuntas. Tuh, kalau lu arahnya jelas, Nah, lu nggak malah. nah, lo pasti akan tuntas. Arahnya. Jadi maksudnya begini, saya punya keyakinan bahwa yang saya yakini juga yakin sama saya. Paham? Yang saya Nah, yakini berarti ya saya punya keyakinan yang saya yakini, dia yakin sama saya. Kalau saya sudah berpikir begitu, apalagi saya ragukan. Jumlah batas waktu tak bisa menghalangi. Yang saya yakini, yakin sama saya. Oke. Oh, kalau saya main, yang penting seperti kata Jus Mer tadi. Di mana pikiranmu berada, di situ dirimu berada. Mindset pola pikir yang mesti. Tapi masalah-masalah itu, masalah jelas, itu pasti jelas. banyak ya masa Fisik, datang. tiba-tiba rematik, asam urat. Apalagi saya suka makan. Waduh, makanan-makanan berlemak itu gaspol. berarti harus dari Orang diri besar sendiri ya. lah ya yang Iya. menjaga. Memang Iya. besar, orang besar. Semangat, Saya. Semua digas masuk. Ya. Jadi ketika masalah itu datang nih, Ya. ternyata kematangan kerohanian, kematangan kedewasaan itu yang menyelesaikan masalah itu ya. Betul. Bagaimana Itu jawabannya. menyelesaikan masalahnya? Benar. Karena juga anak-anak yang ini yang berumur itu yang ngapain minder gitu loh. Yes. Gak usah minder gitu loh. Karena lu makin tua harusnya lu makin dewasa gitu. Lu harus dewasa berpikir, lah ini tujuan gua untuk yang baik nih. Apain gua malu, gua pengen minder. Itu solusinya. Jadi solusinya itu kematangannya. Seberapa matang seseorang itu, kemungkinan besarnya itu juga akan kemungkinan besar untuk menyelesaikan masalah itu juga makin baik gitu loh. Jadi gini, firman Tuhan bilang gini, masalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ada pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu gitu loh gitu. Jadi relate dong dengan firman Tuhan itu ya. Masalah-masalah yang datang itu sesuai dengan kematangan gitu, matangan lu itu loh. Lu semakin dewasa, semakin dewasa, semakin matang dalam rohani, ya tantangannya juga semakin besar. Jelas. Besar. Masalahnya juga semakin besar gitu. Karena apa? Tuhan tahu lu bisa menyelesaikan gitu. Lu bisa menyelesaikan. Kalau lu dewasa, lu bisa menyelesaikan masalah lu. Tapi dengan campur tangan Tuhan. Nah, itu pembelajaran yang sangat penting nih dari om ini. Om muda, dari pengalamannya. Karena kita juga Bapak bilang gini, guru terbaik itu adalah pengalaman. Ya kalau lebih baiknya lah lagi itu pengalaman orang. Experience is the best teacher. Yes. Thanks. Itu ada di buku-buku kayaknya. ya. Oke, itu dia. Tuh. Kalau bisa jangan kita yang mengalami gitu. Oh. Maksudnya jangan dulu kita. Ini makanya saya undang nih yang berpengalaman nih, yang berpengalaman. Biar anak muda ini juga bisa belajar dari pengalaman itu gitu. Jangan sampai yang ngalami gitu. Tanya masa depan cerah itu udah menanti gitu. Indonesia ini butuh orang-orang muda yang bisa mendobrak ini SDM yang sudah Baru mundur sekarang ya. ini. Jadi gimana? Sedikit lah kasih nih. Quotes gitu saran sama sobat-sobat. Soalnya kan banyak sekarang yang anak-anak muda ini berpikir semakin dewasa mereka susah buat, seperti yang dibilang Bang Ray tadi, susah mereka buat menentukan jalan hidup lah. Terus mereka berpikir tentang hal-hal negatif kayak ini tadi, kayak mana kedepannya lebih tua apa kayak gini. Mungkin ada saran buat teman-teman di rumah atau yang lagi nonton sekarang kan? Ya, Dari Bang Ray. Bang Riko. Nah, Mas, ada Oke, saran? saran dari saya tentang anak-anak yang mungkin minder, mungkin karena umur, lalu tidak mau berbuat sesuatu untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan di belakang. Sekali lagi tetap firman Tuhan, tetap kembali berdoa sama Tuhan, sharing, kembali lagi ke hamba Tuhan. Ini pentingnya peran hamba Tuhan itu ya,
Dan dia juga harus banyak mendengar bahwa banyak orang itu yang lebih hancur dari dia gitu. Nah, kalau mereka mungkin sebatas putus sekolah gitu kan, yang lain aduh nggak terhitung sebenarnya di dunia yang lebih parah dari mereka itu banyak. Lalu mereka bisa berbalik, memperbaiki di kehidupannya yang ke depan jadi lebih baik dari yang lalu. Jadi kuncinya kembali masih ke firman Tuhan, jangan lari dari firman Tuhan. Nah, juga Roh Kudus yang itu, karena itu tugas Roh Kudus itu yang mengubah seseorang itu. Tapi bukan hamba Tuhannya ya, sangat teologis sekali. Roh Kudus itu khusus buat anak percaya. jadi harus juga mengandalkan Tuhan gitu. Jangan Yes. mengandalkan manusia. Yes. Jadi tetap sharing tapi kamu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Oke. Om. Nah, siapa tahu diminum dulu biar Ya, ini ya, langsung ya. kan celeng gitu loh. Nambah darah ya kan? Oh. Warnanya merah, Oh, guys. merah darah. Artinya? Maksudnya apa? Hidup ini pengorbanan, bro. Yes. Mantap. Jadi kalau lo mudah menyerah, masa depan lo yang marah. Oh, Weh. paham? Oke. Paham? Oke. Maksudnya begini, masalah boleh datang, bahkan menyampah. Tapi lu nggak perlu lihat masalah itu lebih besar dari kemampuan, karena Tuhan lebih besar dari masalah. Bagi gua begini, berbicara tentang usia, kenapa berhenti karena malu segala macam, itu berbicara juga mengenai, kembali lagi saya fokus pada pola pikir. Oke. Selain iman, pola pikir juga harus aman. Jadi settingan dua hal itu, iman dan rasional itu memang harus iman. Sampai kita menemukan apa yang disebut suprarasional. Jadi ada hal-hal di luar kendali kita yang memang pada akhirnya akan kita gapai kalau kita memaksimalkan kedua hal itu. Apalagi kita orang percaya. Iya. Jadi kalau kamu merasa tertinggal, ya kamu jangan meninggal dulu. Oh. Nah, iya tuh. Semangat, misalkan kalau lo merasa tertinggal, ya lu gak perlu meninggal dulu. Masih ada waktu berjuang. Sekali lagi, selama masih dikatakan hari ini, masih bisa dilakukan. Jadi saran saya kepada anak-anak muda yang patah hati, putus asa, hilang harapan, lupa jalannya, entah kemana. Satu, cari dulu yang kau yakini. Maksud saya Tuhan. Yang kedua, pilih yang kau yakini itu juga yakin sama. Lalu perjuangkan itu. Gak usah menggerutu, karena hidupmu pasti laku. Oh. Tepuk tangan dulu. Semuanya. Oke, benar. Makin matang, makin menantang. Ini pembahasannya juga makin di sini makin menantang juga ini. Oh, Luar biasa nih. Banyak hal yang sudah di-sharingkan nih. Banyak yang dapat pengalaman. Oh, waktunya ya. Yo. Mungkin lain kali ada nanti. acara solusi gitu berbicara tentang pengalaman itu ditayangkan gitu. Saya siap. Oke, siap ya? Nah, Bisa iya. ya? Tapi Darah hidup nggak saya. apa-apa lah. Oh, tadi memang sedikit masih cerita. Sebenarnya masih banyak cerita Iya, di belakang betul. itu ya. Masih banyak cerita yang belakang itu yang buat saudara-saudara ini makin matang gitu. Sehingga makin siap menerima tantangan gitu. Ya. Jadi sobat muda juga belajarlah dari pengalaman om-om muda ini bahwa memang mereka perlu perjuangan juga, perlu proses juga untuk melewati hal-hal itu. Jadi bisa ya? Salah ya? Gak apa-apa ya, semangat ya? Oke, Semangat ya? Semangat. Ya? Oh, oke. Oh, teman. Oke. Tapi kan mau ngomong ada pesan-pesan gitu buat kita enggak? Oh, enggak. Pesan. Gua ada. Sampai dulu aku sambil Iya, mikir dulu, mikir dulu. Kami juga butuh dikasih lah Oke. gitu kan. Tapi memang- Itulah gitu apa semangat Siapa tahu motivasi cereng. dari yang muda-muda. Gua kasih semangat ya. Iyalah. Oke. Iya. Oke. Jadi ini. Semangat ya? Semangat ya? Oke, sekian. Loh. Semangat kan?
Iya. Ya, udah. Dari Mas Niel ada nggak semangatnya ini? Apa gitu kan motivasi untuk kami ini? Menambah 1 gelas lagi kamu. Enggak. Bukan tuak ini, Bang. Oke. Ini Oh, ini bukan. susu jahe. Susu jahe. Bukan. Ah, iya. Jangan jadikan pengalaman masa lalumu buat menjadi batu sandunganmu ke masa depan. Wow, pecah ya. Keras. Mantap. Terima kasih. Pernah jadi tukang bangunan dulu. Sempat sih Bang, tapi nggak sempat. Oh, Ya, Agak jauh, Prince. Agak jauh. Luar biasa. Luar biasa. Jokesnya juga masih ada kuda gitu ya. Agak-agak Kelihatan, jarang. masih kelihatan. Oke. Makanya jadi sugar daddy. Oke. Terima kasih telah datang. Terima kasih sudah mengundang kami. Tuhan Yesus memberkati. dulu. Salam. Ya pasti kita berdoa dulu lah Iya, ya. berdoa dulu. Pasti dong. Tapi lain kali kalau ada lagi nanti mungkin episode 2 kalau ada. Oh, siap. Karena tanggung Kalau Tuhan tanggung. berkehendak kami sehat, kami berangkat. Tanggung loh, masih banyak loh pelajaran-pelajaran yang bisa Tapi dapat. jangan nanti kami duluan pula. Oh, jangan. Jangan. Lampu dihidupkan. Oke, Oke. hidup ya. Jangan. Oke. Terima kasih untuk Om Riko, Bang Riko, Mas Wayu, semangat ya. Kita tutup dulu dalam doa. Karena untuk menutup dalam doa ini perlu orang yang juga luar biasa. Jadi kami butuh Bang Riko untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan ini dan diskusi bercerita banyak hal, khususnya tentang anak-anak muda di luar sana yang putus harapan karena hal-hal sepele, merasa tidak mampu lagi, merasa tidak layak, merasa bukan waktunya lagi mereka untuk berbuat sesuatu, melanjutkan sekolah dan kerja dan sebagainya. Kami mohon Roh Kudus terus bekerja di dalam diri mereka dan tolong mereka agar tetap mengandalkan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan bersama mereka dan bahwa masa depan itu sungguh ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Semangat ya. Semangat.